Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bahasa Indonesia ya sekarang? Ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, Ketua kelas mohon bantuannya pimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Seperti biasa, mengawali pembelajaran kita hari ini untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Siapa yang bertugas hari ini? Aisyah. Silakan maju ke depan. Apa lagunya? Indonesia. Berdiri dulu. Indonesia tanah air pusaka Kadinan Jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana Allah kita dibuat dibesarkan Bunda, sempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Silakan duduk, Aisyah. Sudah siap belajar? Siap. Cek hadirannya dulu ya. Sakit ya? Aisyah, Alfi, Ana, Ananda, Aulia, Azaria, Beko, Bella C, Bella Stefani, Dea, Dwi, Erika, Gita, Indah, Jenny, Jessica, Dunia, Leonie, Lesmi, Lucy, Marsa, Melanie, Muhammad Fajri, Nancy, Naswa, Rafael, Indi, Selfie, Suci, Tasya, Vina,
Cindy, Wahyu, Hadir Bu. Yoba. Hadir Bu. Satu orang yang tidak hadir karena kan sakit ya. Memang cuaca hari ini sedang hujan, jadi jaga kesehatan ya supaya tetap bisa bersekolah seperti biasa. Semangat belajar hari ini? Semangat? Masih pagi. Jadi kalau kalian semangat, materi yang Ibu sampaikan hari ini pasti lebih gampang untuk dipahami. Seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas materi mengenai novel. Novel yang diminta belajar? Silakan disiapkan buku bahasa Indonesianya, HP-nya boleh disimpan dulu. Meja dan kursinya coba ini dirapikan sedikit mejanya. Entry. Sudah siap belajar? Hari ini kita akan membahas materi terakhir pada semester ini mengenai novel. Ada yang pernah mendengar novel? Pernahkah kalian membaca novel? Ada yang pernah, ada yang belum. Siapa tahu yang belum benar-benar belum tahu bentuk novel seperti apa. Hari ini pulang setelah belajar bahasa Indonesia nanti kalian sudah tahu bagaimana yang namanya novel, bagaimana bentuknya, apa isi dari novel kalian sudah tahu ya. Coba sekarang kalian perhatikan dulu yang ada di depan, tayangan yang ada di depan, gambar-gambar tersebut. Ada yang gambar pertama kolom 1, gambar kedua di kolom kedua, dan yang ketiga di kolom ketiga. Kira-kira dari 3 jenis ini mana yang termasuk novel? Pertama, mengapa yang termasuk novel itu yang pertama? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Coba Erika. Karena gambar pada kolom 2 dan 3 itu bukan novel melainkan berisi kejadian nyata. Kejadian nyata, kalau menurut Erika yang kolom 2 ini sejarah dunia ini kejadiannya nyata. Yang judulnya Muhammad Hatta dan Nadiem Makarim ini juga kejadian nyata. Kalau menurut yang lain bagaimana? Terima kasih Erika. Silakan Marsa. Kolom kedua itu merupakan cerita sejarah yang sudah terjadi nyata. Yang nyata, yang benar-benar sudah kejadian dan nyata. Kalau yang ketiga, kolom yang ketiga siapa? Silakan. Kolom ketiga itu biografi tokoh. Biografi tokoh artinya tokohnya benar-benar ada dan nyata ya, sesuai dengan apa yang ada ditulis. Lalu mengapa yang kolom 1 ini termasuk novel? Mengapa yang kolom 1 termasuk novel? Kalau dilihat dari judulnya, kira-kira dilihat dari gambarnya, mengapa yang kolom 1 ini termasuk novel? Karena kejadiannya Silakan Vina. karena kejadiannya berbentuk fiksi yang tidak nyata. Karena dari judulnya ini kemungkinan besar fiksi Bu, ceritanya tidak nyata. Iya, tepat sekali seperti yang kalian jawab barusan. Yang termasuk ke dalam novel adalah gambar yang pertama pada kolom pertama, yang dengan judul Rindu karya Terelie dan Laskar Pelangi karya Andreas Hirata. Mengapa dua buku ini disebut novel? Hari ini kita akan bahas. Apa itu novel? Novel adalah karya fiksi atau karya rekaan yang menceritakan suatu tokoh dengan rangkaian cerita kehidupan tokoh tersebut. Biasanya pada novel itu diceritakan kehidupan nyata, bagaimana wataknya, di mana latarnya, dan biasanya memang novel berupa cerita rekaan atau imajinasi dari pengarangnya. Jelas tentang novel? Jelas. Sekarang setidaknya membedakan buku pelajaran dan buku novel ya? Bisa, Nang? Bisa. Hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kita raih yaitu kompetensi dasar 4.8, menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. Dengan indikator pencapaian 4.8.1 yaitu menyusun hasil interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang dibaca dalam bentuk laporan. Dan yang selanjutnya mempresentasikan dan menanggapi hasil interpretasi pandangan pengarang. Jadi pembelajaran kita hari ini, kalian akan membaca sebuah novel, lalu kalian akan menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan di dalam novel ini.
Semangat ya. Semangat. Jadi siapa yang sudah pernah membaca novel? Coba angkat tangannya. Di antara yang sudah pernah membaca novel, ada tidak yang mau menceritakan novel yang sudah pernah dibaca di depan kelas? Boleh? Silakan Selfie. Novelnya di bawah. Novelnya ada Selfie? Ada. Tidak, itu. Oh, tapi sudah pernah dibaca ya? Ada. Silakan diceritakan ke depan kelas supaya teman-teman yang lain tahu kira-kira isi novel itu cerita yang bagaimana. Kita dengarkan Selfie ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Novitasari. Hari ini saya akan menceritakan kembali sekilas tentang novel Bulan yang merupakan karya dari Terelie. Bulan sendiri merupakan series kedua dari novel series Bumi. Jadi pada novel Bulan, setelah kembalinya dari klan Bulan di novel Bumi, Ali, Raib, dan Seli kembali ke bumi dan melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Akan tetapi, Miss Selena yang merupakan guru dari Ali, Raib, dan Seli tidak ikut pulang ke bumi karena harus menyelesaikan beberapa masalah di klan Bulan. Setelah menghilang hampir lebih dari 6 bulan, Miss Selena kembali menemui Ali, Raib, dan Seli dengan membawa surat tugas atau perintah untuk pergi ke klan Matahari untuk menjalin kerjasama kepada pemimpin-pemimpin di klan Matahari. Kedatangan Ali, Raib, dan Seli disambut baik oleh para penduduk klan Matahari yang saat itu tengah melaksanakan sebuah festival perayaan. Setelah mereka sampai, mereka justru dipaksa untuk mengikuti salah satu perlombaan sebagai bentuk perayaan untuk melaksanakan festival tersebut. Dalam perlombaan tersebut, mereka diperintahkan untuk mencari bunga pertama yang mekar di klan tersebut. Ali, Raib, dan Seli awalnya bingung karena mereka baru pertama kali datang ke klan tersebut dan belum tahu kemana arah mereka harus mencari bunga tersebut. Dari pihak pemerintah maupun penduduk tidak ada yang menjelaskan mereka harus mencari kemana dan seperti apa bentuk dari bunga yang pertama kali mekar di klan tersebut. Dengan dibekali peralatan, pakaian, dan sebuah kendaraan berupa macan putih, mereka pergi untuk menjelajahi seluruh klan Matahari. Tempat pertama yang mereka datangi adalah air terjun. Dari air terjun tersebut mereka mendapatkan sebuah petunjuk untuk menuju ke sebuah padang. Setelah sampai di padang, mereka kembali mendapatkan petunjuk untuk ke sebuah peternakan lebah milik Hana. Di peternakan lebah milik Hana, mereka sangat disambut baik oleh Hana. Hana pun menceritakan bahwa dulu anaknya juga pernah mengikuti perlombaan seperti Ali, Raib, dan Seli. Namun anaknya tidak lagi kembali hingga saat ini. Namun Hana sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada anaknya. Dan Hana berpesan kepada Ali, Raib, dan Seli untuk mengikuti perlombaan dengan baik dan kembali dengan selamat. Setelah dari peternakan kebun Hana, mereka kembali mengelilingi seluruh klan Matahari hingga kembali petunjuk membawa mereka kembali ke kota. Namun saat tiba di kota, setelah melihat lampu-lampu kota, mereka justru menyadari bahwa tempat di mana bunga pertama itu mekar bukan di kota tersebut, melainkan di peternakan Hana. Mereka pun bergegas untuk kembali ke tempat Hana, namun sayangnya saat mereka sudah tiba di sana, sudah ada tim lain yang menemukan bunga tersebut. Mereka awalnya merasa kecewa karena tidak bisa datang lebih awal, tapi juga mereka tidak terlalu menyesal karena mereka menganggap mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Saat mereka akan berbalik ke kota dan tim yang menang akan memetik bunga pertama tersebut, para pemerintah klan Matahari datang dengan kapsul kendaraan yang dinamakan kapsul dan menghentikan kegiatan tim pertama tim yang menang untuk memetik bunga tersebut.
pemerintah justru memaksa Raib untuk memetik bunga tersebut. Awalnya Raib bingung kenapa dia yang dipaksa untuk memetik, sedangkan tim mereka sudah kalah dengan tim yang tiba. Hana yang mendengar keributan dari luar rumahnya pun keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Awalnya Hana hanya melihat dan menyimak apa yang terjadi. Akan tetapi setelahnya Hana ikut andil dalam pembicaraan tersebut. Hana tidak setuju jika Raib yang diperintahkan memetik, karena ternyata tujuan pemerintah untuk meminta Raib yang memetik adalah agar pemerintah mendapatkan kekuasaan yang lebih dari apa yang dia dapatkan saat itu. Terjadi pertempuran hebat antara para pemimpin klan Matahari dengan Raib juga dengan Hana, hingga akhirnya Ali sempat berubah menjadi beruang besar untuk melawan para pemerintah, dan tanpa sengaja Raib membuka buku PR matematikanya yang merupakan pintu yang menuju ke lorong kematian. Saat lorong kematian dibuka, Hana yang sudah merasa marah karena mengingat kembali kejadian tentang putranya yang tidak kembali saat mengikuti perlombaan, Hana pun mengirim para lebahnya untuk mengangkat para pejabat pemerintah yang sangat tamak terhadap kekuasaan untuk dimasukkan ke dalam lorong kematian dan kemudian menutup kembali lorong kematian tersebut. Untuk di seri Bulan, cerita hanya disampaikan pada titik itu. Kemungkinan cerita akan dilanjutkan lagi pada seri ketiga, yaitu Matahari. Hanya itu yang dapat saya ceritakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya novel yang diceritakan oleh Selvi barusan. Kira-kira dari yang Selvi barusan ceritakan, apakah di dunia nyata benar-benar ada klan Matahari? Tidak. Benar-benar ada kendaraan yang berbentuk macan putih atau berbentuk kapsul? Tidak. Itulah yang disebut dengan cerita prosa fiksi atau cerita rekaan. Artinya, cerita yang barusan diceritakan oleh Selvi adalah salah satu novel karya Tereli dengan imajinasi dari Tereli itu sendiri. Itulah yang disebut dengan novel. Sekarang bisa ya, sudah jelas ya membedakan novel dengan buku cerita yang lain? Sudah jelas. Baik. Indikator tadi kita sudah tahu ya, kita akan mempelajari menyusun hasil interpretasi pandangan pengarang dan mempresentasikannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian semua akan dapat menyajikan laporan hasil interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca dengan menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama. Bekerja sama artinya nanti kalian akan dibentuk menjadi sebuah kelompok dan akan menyelesaikan laporannya secara berkelompok. Serta kalian secara berkelompok akan mampu mempresentasikan dan menanggapi hasil interpretasi pandangan dari kelompok. Apa itu interpretasi terhadap pandangan pengarang? Kira-kira ada yang sudah membaca? Belum. Kita pahami dulu secara nyata apa yang dimaksud dengan interpretasi. Apa itu interpretasi? Kalau pandangan pengarang kita sudah tahu. Pengarang adalah orang yang menulis apa? Menulis novelnya. Ya, interpretasi pandangan pengarang dapat diartikan sebagai memberi kesan, pendapat ataupun pandangan teoritis terhadap sebuah novel. Atau lebih mudahnya kalian akan menafsirkan sebuah novel. Artinya kalian akan mengartikan sebuah novel. Mengapa kita harus menginterpretasi pandangan pengarang? Agar kalian sebagai pembaca lebih memahami mengapa pengarang memunculkan nilai-nilai kehidupan itu dalam novel.
Jadi secara garis besar yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam novel yang kalian baca dan kalian menginterpretasikannya. Memberi kesan itu bagaimana, Bu? Pernah melihat story Instagram teman-temannya di Instagram? Kalian bisa memberikan reaksi kan? Entah itu love, entah itu jempol, entah itu tertawa. Itulah yang disebut dengan memberikan kesan. Oh, misal nanti ada nilai-nilai moral, tidak boleh menyontek misalnya. Kira-kira bagaimana kesan kalian terhadap nilai tidak boleh menyontek? Setuju atau tidak? Setuju. Bahwa memang benar di kehidupan nyata orang-orang sering menyontek, tapi hal yang dilakukan menyontek itu adalah hal yang salah. Jadi kalian memberikan kesan kalian terhadap nilai-nilai tersebut. Bagaimana cara untuk menginterpretasi? Coba siapa satu lagi yang mau menceritakan novelnya di depan kelas? Silakan, Azza. Novel apa? Azza? Novel Komet. Oh, Komet masih dari series Bumi tadi ya? Silakan diceritakan. Boleh diperlihatkan ke teman-temannya bagaimana bentuk novelnya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daria Fadila dan di sini saya akan menceritakan kembali novel yang telah saya baca yang berjudul Komet. Komet sendiri adalah novel kelima dari series Bumi karya Tereli. Jadi, novel ini menceritakan tentang petualangan lanjutan dari Ali, Raid, dan Sally mengejar musuh besar dunia paralel yaitu si Tanpa Mahkota. Si Tanpa Mahkota telah lepas dan telah mencari kekuatan baru untuk menggerakkan kekuatannya dan menguasai dunia paralel. Di sana, si Tanpa Mahkota mencari komet. Apa itu komet? Tidak ada yang tahu. Bahkan catatan milik klan bintang yang berusia ribuan tahun pun tidak mampu menjelaskan apa itu komet. Namun, menggunakan kejeniusan Ali, ia mampu menjabarkan bahwa komet adalah sebuah klan dengan gugusan pulau-pulau yang memiliki benda pusaka yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Setelah mereka mencari pintu portal ke dunia komet, ia pun memulai petualangan baru. Si Tanpa Mahkota, Ali, Raid, dan Sally pun pergi ke komet untuk menjalani ujian di pulau-pulau tersebut. Pulau-pulau tersebut memiliki nama, yaitu Pulau Hari Senin, Pulau Hari Selasa, Pulau Hari Rabu, Pulau Hari Kamis, Pulau Hari Jumat, dan Pulau Hari Sabtu dengan tingkat ujian dan kesulitan yang berbeda-beda, yaitu ujian kejujuran, ujian kepedulian, ujian kesabaran, ujian kecerdasan, ujian kekuatan, ujian kepedulian, dan terakhir adalah ujian kelepasan. Ujian terakhir adalah ujian yang paling penting, yaitu untuk melihat hati seseorang apakah hati itu baik atau buruk. Dan setelah Ali, Raid, dan Sally berpetualang, di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Max. Max adalah seorang pelaut yang tidak memiliki kekuatan dan lemah tak berdaya. Setelah keempat orang ini berpetualang, mereka pun bertemu dan melewati ujian terakhir, yaitu ujian kelepasan. Nah, setelah mereka berempat lulus oleh ujian tersebut, Bibi Nai dan Paman Kai, mereka pun diperbolehkan untuk lanjut ke pulau berikutnya, yaitu Pulau Hari Minggu, tempat di mana sebuah pohon tumbuh setiap buahnya ranum setiap 2000 tahun sekali. Setiap buah itu matang, mereka akan membuka portal ke dunia lain yang disebut Komet Minor. Komet Minor itu adalah sebuah dunia lain yang memiliki benda-benda pusaka yang belum pernah ada sebelumnya dan memiliki kekuatan yang besar. Benda itulah yang dicari-cari oleh si Tanpa Mahkota selama ini. Dan setelah mereka pun diperbolehkan pergi ke Pulau Hari Minggu, Ali, Raid, dan Sally beserta Max pun langsung pergi memetik buah tersebut. Namun tak disangka-sangka, Ali, Raid, dan Sally pun ternyata ditangkap oleh Max dan dijebloskan ke jaring perak. Namun
yang tak disangka-sangka lagi adalah Max yang selama ini adalah orang yang tak berdaya dan tidak punya kekuatan adalah si tanpa mahkota yang selama ini mereka cari-cari. Si tanpa mahkota ini menyamar menjadi Max untuk memanfaatkan Ali, Raib, dan Sally agar ia mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Merasa dikhianati dan dibohongi, Ali, Raib, dan Sally pun marah dan mereka sudah terlambat. Mereka telah dikurung di jari perak dan melihat si tanpa mahkota memakan buah yang tiap 2000 tahun sekali itu baru. Dan si tanpa mahkota pun pergi ke dunia lain bernama Comet Minok. Novel ini berakhir di peristiwa itu dan berlanjut ke novel selanjutnya yang berjudul Comet Minok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya kalau mendengar dari cerita Azza tadi, sangat menarik novel yang berjudul Comet itu. Berarti novel yang dibaca oleh Selvi dan Azza tadi merupakan satu series yang sama ya. Nah, dari yang Azza ceritakan tadi, kira-kira ada tidak nilai-nilai yang bisa kalian pelajari dari novel ini? Ada. Apa tadi yang bisa dipelajari? Nilai sosial. Ada nilai sosialnya. Terus ada nilai apa lagi? Ada nilai moralnya. Tadi disebutkan ujian itu berlangsung, ujian hari Senin, hari Selasa sampai hari Minggu ya. Tadi ujian yang terakhir disebut ujian kelepasan. Apa yang dimaksud dengan kelepasan? Di sana ujiannya akan melihat baik dan buruknya seseorang. Nah, di sana berarti sudah pasti ada nilai-nilainya di sana. Kalau menurut Azza sebagai yang sudah membaca novelnya, bagaimana pandangan Azza mengenai nilai-nilai yang ditampilkan pada novel Comet? Setuju ya, banyak sekali yang relate atau terhubung dengan kehidupan nyata kita ya. Jadi bisa jadi Tereli itu menggambarkan ujian hari Senin, Selasa sampai hari Minggu itu mengisyaratkan bahwa kita di kehidupan nyata ini akan mengalami ujian yang berbeda-beda setiap hari. Ujian-ujian yang berbeda setiap hari yang kita rasakan ini akan membawa kita untuk naik level. Jadi setiap penulis menuliskan sebuah novel itu pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, tugas kita hari ini mengartikan maksud dari pengarang itu. Bagaimana contohnya lagi? Bagaimana langkah-langkah untuk mampu menginterpretasi pandangan pengarang? Langkah yang pertama adalah sudah pasti harus membaca novelnya terlebih dahulu. Kalau kalian tidak membaca novel, tiba-tiba kalian menginterpretasi pandangan pengarang, apakah bisa? Tidak. Apakah tahu nilai-nilainya kalau tidak dibaca novelnya? Tidak. Jadi sudah pasti kalian harus membaca novelnya terlebih dahulu. Setelah membaca novel, kalian akan menentukan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini sama seperti yang kita pelajari pada cerita sejarah. Ada yang masih ingat apa saja nilai-nilai kehidupan dalam cerita sejarah? Nilai sosial, budaya, agama, dan nilai moral. Apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Coba berdiri sendiri biar teman-teman yang makin bisa mendengar. Nilai sosial adalah nilai yang dilihat dari sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakat. Iya, benar. Terima kasih. Benar. Jadi nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan satu orang dengan masyarakat. Artinya kita hidup di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Yang kedua ada nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Coba silakan Erika. Orang mendengar suara Erika. Nilai budaya adalah nilai yang mengenai adat istiadat atau kebiasaan. Mengenai adat istiadat atau kebiasaan. Benar sekali. Terima kasih Erika. Jempol untuk Erika. Nilai budaya itu nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi misal kalau nanti kalian menceritakan atau membaca novel yang latarnya di Bengkulu,
maka budaya yang tampil dalam novel itu pasti budaya daerah. Yang ketiga ada nilai agama. Apa itu nilai agama? Silakan Naswa. Nilai yang berhubungan. Berdiri. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Benar, terima kasih. Jadi benar, nilai agama adalah nilai yang berhubungan antara seseorang dengan kepercayaannya atau dengan Tuhannya. Kepercayaan yang bisa muncul dalam novel itu tidak hanya seperti ketuhanan yang kita tahu saat ini. Kalau ceritanya latar belakangnya nenek moyang kita zaman dahulu misalnya, mereka masih percaya terhadap animisme atau dinamisme, masih percaya terhadap pohon misalnya. Ya itu kepercayaan mereka, berarti itu sudah termasuk dari nilai agama. Apa habis nilai apa yang barusan ibu tanya? Nilai agama ya, walaupun agak ngobrol sedikit tapi dengarkan ya. Nilai yang terakhir nilai moral. Coba nilai moral. Deko, apa itu nilai moral Deko? Berdiri Deko, berdiri. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku. Nilai yang berhubungan dengan perilaku. Terima kasih Deko, benar. Jadi nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku. Baik atau buruknya sebuah perilaku disebut dengan nilai moral. Biasanya dalam novel nilai moral itu bisa tertulis secara tersurat ataupun tersirat. Contohnya misal di dalam novel itu diceritakan bahwa tokoh utamanya sering membuang sampah sembarangan. Apakah benar perilaku membuang sampah sembarangan itu? Tidak. Maka nilai yang bisa kita ambil ya janganlah membuang sampah sembarangan. Bisa dipahami ya untuk nilai-nilai. Setelah menentukan nilai-nilai kehidupan yang 4 ini tadi, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai moral, kalian baru bisa menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai tersebut. Jadi yang kalian tafsirkan itu bukan nilai-nilai yang kalian temukan dalam novel. Sekarang coba kalian baca kutipan novel dari Sang Pemimpi berikut. Silahkan dibaca. Terlihat ya tulisannya? Terlihat. Silahkan dibaca 2 menit. Ini suruh kumpul ke bos, Ras. 12. Suruh kumpul ke bos. Tunggu sebentar ya. Oh, iya. Kalau nggak bisa, sekarang mau jadi kumpul. Iya. Sudah selesai dibaca? Ya. Dari kutipan novel Sang Pemimpi yang kalian baca barusan, kira-kira apakah ada yang menemukan nilai-nilainya? Ada. Nah, siapa yang mau? Ya Bu. Wah, banyak ternyata sudah paham betul yang mengenai nilai-nilai ya. Coba yang belum pernah dibutuhkan. Dwi, coba Dwi. Nilai apa yang Dwi temukan pada kutipan novel Sang Pemimpi ini? Nilai agama. Nilai agama. Dwi lihat dari mana nilai agamanya? Dari Jimron yang selalu pergi. Dilihat dari Jimron yang selalu pergi untuk mengaji. Apakah benar? Setuju dengan pendapat Dwi? Setuju. Ya, terima kasih Dwi. Benar. Dalam kutipan novel Sang Pemimpi ini ada nilai agamanya pada saat di sini kutipan
Tanya Jimron takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, heran kalau dia mengaji. Dia selalu pergi mengaji. Ya. Nilai yang kedua, apa yang kedua? Nilai apa lagi? Indah, coba Indah. Silakan Indah. Nilai sosial. Dilihat dari mana nilai sosialnya? Oh, jangan Berada keyakinan namun Terlihat dari Jimron dan pendeta yang berbeda keyakinan tapi tetap berhubungan erat. Ya, terima kasih Indah. Kira-kira dari dua nilai yang kalian temukan pada kutipan novel Sang Pemimpi ini, bagaimana interpretasi kalian terhadap pandangan pengarang pada novel tersebut? Ingat, interpretasi tadi apa? Memberikan asal atau pendapat mengenai pandangan pengarang. Boleh itu apresiasi, boleh kritik. Siapa yang mau coba interpretasi? Silakan, Masa. Yang pertama yaitu berdasarkan Jimron, dia selalu menggambarkan kehidupan religius yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjalankan apa yang kewajibannya. Ya, benar. Jadi interpretasi Masa tadi setuju dengan nilai-nilai yang ditampilkan dalam kutipan novel itu. Yang pertama, mengajarkan para pembaca untuk selalu menjalankan kewajibannya dan taat kepada Tuhannya dengan cara mengaji tadi kalau gitu. Yang kedua, siapa yang mau menyampaikan interpretasinya? Dea, coba Dea. Coba suara tokoh-tokoh Islam di sini. Pengarang menghadirkan tokoh Jimron dan pendeta yang berbeda keyakinan, namun tetap saling bertoleransi agar tumbuh toleransi. Iya, benar. Terima kasih Dea. Benar. Jadi kalau menurut Dea, dari nilai sosial yang ada pada kutipan novel tadi menunjukkan bahwa kita itu hidup harus saling bertoleransi. Mengapa kita hidup itu kan berbeda-beda? Nah, itu berbeda etnisnya, nah itu berbeda sukunya, tapi kita harus tetap hidup toleransi agar kehidupan kita damai, aman, dan tentram. Bisa ya sekarang untuk menginterpretasi? Sudah tahu kan langkah-langkahnya? Bisa. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Berapa siswanya? 36 dibagi 6 berarti satu kelompoknya 6 orang ya. Karena satu orang tidak hadir berarti ada satu kelompok yang 5 orang. Oke. Ibu sudah menyiapkan undian. Jadi hari ini kita menentukan kelompok dengan undian ini. Ini sudah berisi nama-nama kalian satu kelas. Ya? Silakan dicatat ya supaya tidak lupa kelompok-kelompok. Oke? Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 Aulia. Adri. Oh, Adri tidak sekolah ya? Tapi tidak akan dimasukkan saja dulu. Tentri. Dea. Jessica. Dewa Cynthia. Pas 6 orang? Pas. Kelompok 2. Kelompok 2 Selfie. Fadri, Muhammad Fadri. Kelompok 2 ya. Indah. Indah kelompok 2. Gita.
Lesmi. Dan satu lagi ya. Satu lagi Lucy. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3 siapa ya? Kelompok 3 Melanie. Melanie. Rafael. Dwi. Dwi kelompok 3 ya, Dwi. Terus Ananda. Windy. Windy mana Windy? Kelompok 3 ya. Terakhir Alvis. Alvis kelompok 3. Kelompok 4 Wahyu. Dela S. Dela Stefani. Jenny. Narsi. Suci. Terakhir Ana. Kelompok 4 ya. 2 kelompok lagi. Kelompok 5 Vina. Deko. Tasya. Erika. Marsa. Satu orang lagi ya? Satu orang lagi Aisyah. Kelompok 6 sisanya. Kita sebutkan namanya. Berarti yang belum ini ada Junia, Rindi, Yoba, Leoni, Naswa, dan Azab. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Kalau sudah dapat kelompok semua, nanti kelompok seperti yang kemarin ya, kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5. Nah, silakan di lorongnya masing-masing setiap kelompok.